Kamu harus tahu ini bukanlah akhir dari hidupmu. Selalu ada lebih banyak hal di dalam Tuhan. Dia menanam mimpi itu di hatimu dengan suatu tujuan. Tapi sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali kamu mencoba mengejarnya. Bahkan mungkin bertahun-tahun, itu tidak berhasil. Kamu mengalami beberapa penundaan dan kemunduran kecil dan besar. Hari ini saya mendorong kamu untuk memulai lagi. Berdoalah lagi untuk itu. Tanyakan lagi kepada Tuhan tentang hal itu. Carilah Dia dengan segenap hatimu. Biarkan mimpi-mimpi itu hidup kembali di dalam Yesus. Selamat datang bulan yang baru. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menuntun setiap langkah kita. Sahabat terkasih, saat ini mungkin kamu merasa bahwa hidupmu tidak ada harapan. Ada saat-saat ketika segala sesuatu tampak berantakan, dan kamu bahkan terlalu takut untuk menghadapinya. Namun, yang tidak dapat kamu lihat adalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, mengambil setiap pecahan dari kehidupanmu, dan menyusunnya kembali. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang berperang dalam pertempuran yang bahkan tidak kita ketahui. Ketika kita hampir menyerah, di saat itulah Tuhan datang dengan kekuatannya dan menyatakan, kamu akan melewati terobosanmu. Percayalah kepadaku, anakku. Aku berjuang untukmu. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tahukah Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda? Anda mungkin telah mendengar kebenaran ini seumur hidup Anda. Tetapi, bila Anda sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda, apakah Anda dapat merasakan dan mengenali kasih-Nya? Ketika Anda berhenti untuk percaya bahwa Anda dikasihi Tuhan, disitulah Anda mulai berkecil hati. Mengapa? Karena ketika Anda tidak percaya Tuhan mengasihi Anda, maka Anda tidak dapat mengalami kasih karunia dan kasih-Nya. Cara paling efektif untuk mengalahkan hilang harapan ialah dengan ingat betapa besar Tuhan mengasihi Anda, dan dengan fokus pada kebenaran firman Tuhan itu. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1. Apakah kasih itu? Kasih adalah saat Tuhan memberikan apa yang Anda butuhkan, bukan memberikan apa yang pantas Anda dapatkan. Kasih ialah saat Tuhan mengetahui setiap kesalahan yang telah dan akan Anda buat, tetapi Dia masih memberikan yang baik dalam hidup Anda. Belas kasih Tuhanlah yang membuat Anda terus maju, ketika Anda merasa putus asa atau lelah atau hilang harapan. Banyak orang yang sudah lama menjadi orang Kristen tidak lagi merasakan kasih Allah karena mereka berpikir Allah berbicara kepada mereka hanya lewat teguran. Namun apabila suara yang Anda dengarkan selalu terdengar negatif, dipastikan itu bukanlah suara Tuhan. Tujuan nomor 1 dalam hidup Anda bukanlah untuk melakukan kebaikan. Bahkan tujuan nomor 1 dalam hidup Anda bukanlah supaya Anda mengasihi Tuhan kembali. Tujuan nomor 1 dalam hidup Anda ialah membiarkan Tuhan mengasihi Anda. Ketika Anda melakukan itu dan mengalami kasih dan rahmat-Nya, maka Anda akan melangkah bebas dalam mengejar semua yang telah Dia rancangkan untuk hidup Anda. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih telah bergabung dan meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Nya bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan saudara-saudari semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan agar kita dapat terus membagikan firman Tuhan lebih luas lagi. Terima kasih atas dukungan dan doa-doa yang terus mengalir. Mari kita bersatu dalam iman dan kasih Kristus. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus, Maha Kasih, dan Maha Kuasa. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan syukur yang mendalam. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terukur, atas nafas kehidupan yang Engkau berikan, dan atas kesempatan yang luar biasa untuk kembali duduk di hadapan-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu, ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Kami menyadari bahwa tanpa kasih karunia-Mu, kami tidak dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Oleh karena itu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu berdiam di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati yang haus akan kebenaran-Mu, dan memberikan hikmat yang kami perlukan.
Bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat dengan jelas apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami hari ini melalui firman-Mu. Kiranya setiap kata yang kami dengar, setiap kalimat yang kami renungkan, menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami, menghasilkan buah yang melimpah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga mengakui bahwa seringkali kami datang dengan pikiran yang sibuk, hati yang penuh kekhawatiran dan beban hidup yang berat. Kami mohon, tenangkanlah jiwa kami, singkirkan setiap gangguan dan berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal, agar kami dapat fokus hanya kepadamu. Biarlah firman yang kami terima hari ini menjadi kekuatan di saat kami lemah, menjadi penerang di saat kami berjalan dalam kegelapan, dan menjadi penghiburan di saat kami berduka. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa, sanggup mengubah hati dan membawa kehidupan baru bagi setiap orang yang mendengarnya. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dengan firman-Mu, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami alat-alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Berkatilah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman, yang membawa terang di tengah kegelapan dan kasih di tengah kebencian. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami percaya bahwa setiap firman yang Engkau tanamkan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi setiap rencana-Mu yang baik dan mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar, atas kesempatan ini untuk mendengar suara-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan, dan hidup kami semakin dekat dengan-Mu setiap hari. Semua ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyelamatkan dan menebus kami dengan darah-Nya yang kudus. Amin. Sahabat terkasih, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari ujian dan kesulitan. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa di mana mereka merasa kehilangan harapan. Mungkin Anda merasa sendirian, terlupakan, atau bahkan terpuruk dalam masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Namun, dalam setiap masa sulit, kita diingatkan bahwa kasih Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kasih-Nya menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan dan terus melangkah. Kasih Tuhan berbeda dengan kasih yang kita kenal dalam dunia ini. Kasih Tuhan bukan soal memberikan apa yang kita inginkan, tetapi memberikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita merasa hancur, terpuruk, dan tak berdaya, Tuhan tetap setia. Bahkan, dalam kesalahan dan kegagalan kita sekalipun, kasih Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Roma 8, ayat 38 dan 39, mengingatkan kita bahwa, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat ini memberikan jaminan bahwa apapun situasi yang kita hadapi, baik itu dalam masa-masa penuh kebahagiaan atau masa-masa penuh kesulitan, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kasih-Nya tidak bersyarat, kasih-Nya sempurna, dan kasih-Nya kekal. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita, kita akan mampu menemukan harapan dan kekuatan untuk terus berjalan meskipun keadaan di sekitar kita tidak mendukung. Sahabat terkasih, seringkali ketika kita merasa kehilangan harapan, kita terjebak dalam pikiran bahwa Tuhan jauh, atau bahkan menghukum kita. Kita mungkin berpikir bahwa kasih Tuhan hanya muncul saat kita melakukan hal-hal baik. Namun, ini adalah pemahaman yang salah. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan selalu ada, baik dalam suka maupun duka. Tuhan ingin kita terlebih dahulu mengalami kasih-Nya, dan dari pengalaman itu, kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup. Ini berarti, prioritas utama kita bukan hanya sekadar melakukan kebaikan, atau memenuhi aturan-aturan, tetapi membiarkan diri kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Ini mengajarkan kita bahwa semua kebaikan yang kita lakukan merupakan hasil dari kasih Tuhan yang kita alami lebih dahulu. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan, kita tidak lagi hidup dengan ketakutan atau keraguan, tetapi dengan keyakinan dan pengharapan yang baru. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami kehilangan harapan, perhatikanlah bahwa Tuhan bukanlah jauh, tetapi Dia sangat dekat. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini memberi penghiburan yang mendalam bagi mereka yang merasa hatinya hancur. Tuhan tidak pernah mengabaikan rasa sakit yang kita alami. Sebaliknya, Dia hadir di tengah-tengah kesulitan kita, dan siap untuk memulihkan jiwa kita yang lelah. Saat Anda merasa tidak sanggup lagi, ingatlah bahwa di sinilah Tuhan bekerja dengan lebih kuat, karena kelemahan kita menjadi tempat bagi kekuatannya untuk dinyatakan. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan memberikan janji yang kuat bagi kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak hanya menawarkan kasih-Nya, tetapi juga kekuatannya untuk membantu kita mengatasi segala ketakutan dan keraguan. Dia adalah Allah yang setia, yang memegang tangan kita melalui segala badai kehidupan. Tidak ada badai yang terlalu besar bagi Tuhan untuk dihentikan, dan tidak ada hati yang terlalu hancur baginya untuk disembuhkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk selalu hidup dalam pengharapan. Pengharapan ini bukanlah pengharapan kosong, tetapi pengharapan yang didasarkan pada kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk setiap kita. Rancangannya selalu membawa kita kepada kebaikan, meskipun terkadang kita harus melewati lembah yang dalam. Jangan biarkan hilang harapan merampas sukacita Anda, karena Tuhan memegang masa depan Anda dengan penuh kasih. Dia akan membawa Anda keluar dari kegelapan menuju terang-Nya yang mulia. Mari kita terus mengingat bahwa kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah berakhir. Serahkanlah segala beban kita kepadanya dan percayalah, di dalam kasih Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat kita menutup renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita kembali merenungkan firman-Nya melalui dua ayat ini. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam ayat ini, Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan beban hidup kita kepadanya. Setiap kekhawatiran, ketakutan, dan pergumulan yang kita hadapi, bisa kita serahkan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, sebagai anak-anak-Nya yang setia, terjatuh atau hilang harapan. Orang benar akan selalu dilindungi oleh Tuhan, meskipun kita melewati berbagai badai kehidupan. Sebagai umat percaya, kita dapat mengandalkan pemeliharaan Tuhan, yang selalu setia mendampingi dan menjaga kita. Tuhan memanggil kita untuk melepaskan segala ketakutan dan pergumulan kita kepadanya. Ketika kita memilih untuk percaya dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan batin. Firman ini meneguhkan bahwa kita tidak perlu merasa goyah, sebab Tuhan memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita tersesat atau kehilangan arah dalam menghadapi kesulitan. Firman terakhir di renungan hari ini terdapat di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Ayat ini merupakan doa Paulus agar Allah, yang merupakan sumber segala pengharapan, memenuhi hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera melalui iman kita kepadanya. Pengharapan ini bukanlah pengharapan yang semu, melainkan pengharapan yang kuat, yang datang dari Tuhan dan diperkuat oleh kekuatan Roh Kudus. Dengan pengharapan ini, kita dapat terus bersukacita dan hidup dalam damai sejahtera, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Pengharapan yang berasal dari Tuhan melampaui segala kesulitan, karena Dia memberi kita kekuatan untuk tetap berpegang pada janji-janjinya. Firman ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya memberi kita harapan, tetapi juga memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai yang abadi. Pengharapan ini bersumber dari iman kita, dan Roh Kudus bekerja untuk menanamkannya dalam hati kita. Dengan pengharapan ini, kita bisa menghadapi hari-hari yang sulit dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk tetap teguh dan berlimpah dalam pengharapan. Saudara-saudari terkasih, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan kita kepadanya. Dia memelihara dan menjaga kita dengan penuh kasih. Biarlah pengharapan yang berasal dari Tuhan memenuhi hati kita, memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah segala keadaan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan percayalah, di dalam Dia selalu ada kekuatan, harapan, dan damai sejahtera yang tak berkesudahan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita merenungkan dengan dalam apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita melalui Mikha 2 ayat 8 dan Yakobus 3 ayat 17. Kita telah diajak untuk melihat betapa pentingnya sikap kita terhadap sesama dan bagaimana kita seharusnya hidup sesuai dengan hikmat Tuhan yang sejati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi musuh bagi umat Tuhan, melainkan untuk menjadi agen damai yang melindungi, menghargai martabat setiap orang, dan memperjuangkan keadilan. Kita dipanggil untuk meneladani hikmat dari Tuhan, hikmat yang murni, penuh damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Hikmat inilah yang akan membimbing kita untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar setiap hari kita dipenuhi oleh hikmat dan kasih Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan-Nya. Teruslah berusaha untuk hidup dalam damai dan keadilan, dan biarkan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau memegang setiap bagian dari hidup kami, dan kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Ya Tuhan, kami mohon agar firman yang telah kami renungkan hari ini tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali merasa takut dan ragu, namun hari ini kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan beban hidup kami kepadamu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat berjalan dalam keyakinan dan pengharapan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengandalkan-Mu dalam setiap situasi, baik di masa-masa penuh sukacita maupun di tengah badai hidup. Berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami terus berlimpah dalam pengharapan dan sukacita, meskipun keadaan di sekitar kami sulit. Pimpin langkah kami Tuhan, dan biarlah setiap tindakan, pikiran, dan perkataan kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah merencanakan masa depan yang penuh harapan bagi kami, seperti yang Engkau janjikan dalam firman-Mu. Tolong kami untuk senantiasa mengingat bahwa kasih dan rahmat-Mu selalu menyertai kami, tidak peduli apapun yang kami hadapi. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini, kiranya setiap pesan yang kita dengar
dapat menguatkan iman dan memberi pengharapan baru dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan yang begitu besar selalu menjadi penopang dalam setiap langkah kita, dan firman-Nya menjadi cahaya yang menerangi setiap jalan yang kita tempuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam renungan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah sebagai dukungan agar firman Tuhan dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Mari terus bersama-sama bertumbuh dalam iman dan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.